Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini berjudul, Ikatkan Diri kepada Allah. Ikatkan diri kepada Allah. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Yeremia 13 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yeremia 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ini berisikan tentang peringatan atau teguran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia dengan tujuan untuk menyadarkan umat Allah pada saat itu supaya mereka mau bertobat dari segala sifat mereka yang keras kepala. Mereka merasa aman bahwa mereka berpikir mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi dari perikop ini, ya, Nabi Yeremia menyampaikan sebuah peringatan, teguran bagi mereka. Karena Nabi Yeremia melihat bahwa Allah sudah merancangkan sebuah penghukuman yang luar biasa bagi bangsa itu. Nabi Yeremia ingin memberitahukan kepada mereka melalui tanda atau gambaran dari sebuah ikat pinggang, ya, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Dan dari sini kita akan melihat bahwa Tuhan yang akan benar-benar menuntun Nabi Yeremia langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh Nabi Yeremia untuk memberikan peringatan bagi bangsa itu pada saat itu dengan menggunakan ikat pinggang, ya, ikat pinggang lenan untuk menjadi gambaran memperingati umat-umat Allah pada saat itu yang masih hidup di dalam keras kepala, hidup di dalam kedengkian. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli ikat pinggang lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sesudah mengenakan ikat pinggang itu, setelah beberapa waktu ia harus pergi. Nabi Yeremia harus pergi menyembunyikan ikat pinggang lenan ini di celah-celah bukit batu. Kemudian sesudah beberapa waktu lagi Nabi Yeremia harus kembali untuk mencari ikat pinggang yang disembunyikan tadi. Dan ketika Nabi Yeremia mendapati ikat pinggang itu yang sudah disembunyikan di celah batu, ternyata ikat pinggang itu sudah dalam keadaan yang tidak baik, ya, sudah menjadi lapuk sehingga tidak berguna lagi. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari gambaran mengenai ikat pinggang ini, hal apa yang dapat kita ambil atau hal apa yang dapat kita pelajari, ya, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, belajar dari gambaran ikat pinggang lenan ini. Nah, hal yang kita dapat pelajari atau yang kita dapat ambil dari peristiwa ini adalah mari kita mau ikatkan diri kita kepada Allah. Jati diri bangsa Yehuda pada saat itu sebagai umat Allah baru ada artinya, ya, kalau Yehuda benar-benar setia mengikatkan dirinya kepada Allah. Sama seperti ikat pinggang yang dikenakan pada tubuh kita. Ikat pinggang itu diikat sehingga melekat dengan tubuh kita, tidak terlepas dari tubuh kita. Gambaran atau tanda nubuat ini yang dilakukan oleh Yeremia dengan ikat pinggangnya dengan jelas menggambarkan situasi bangsa Yehuda pada saat itu yang mereka di luar Tuhan, yang mereka jauh daripada Tuhan. Mereka bagaikan ikat pinggang yang lapuk karena disembunyikan di celah-celah batu di sungai Efrat. Kelapukan itu sendiri, ya, merupakan akibat sekaligus hukuman Allah atas bangsa itu, di mana saat itu mereka akhirnya menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Jadi semua yang digambarkan melalui peristiwa ikat pinggang ini semuanya memiliki arti, memiliki makna di dalamnya. Dan begitu pun juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa terus menjadi umat Allah, untuk bisa diakui oleh Allah sebagai umatnya, kita harus setia, ya. Kita harus mengikatkan diri kita kepada Bapa untuk bisa merasakan setiap pembelaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita harus mengikatkan diri kita kepada Allah, melekat dengan Allah. Betapa baiknya menyadari bahwa kebutuhan terdalam dalam kehidupan kita adalah melekat kuat dengan Allah. Dengan demikian kita akan selalu mengejar Allah
mengejar Tuhan, mengiringnya dekat-dekat, rindu untuk selalu bersama dengan Dia dan takut kehilangan Dia, serta merasa tidak berdaya tanpa Dia dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara supaya kehidupan kita dapat selalu terikat dengan Allah? Kita akan melihat bersama-sama cara supaya kita bisa benar-benar selalu terikat dengan Allah. Ya, melekat dengan Allah adalah dengan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan di dalam doa-doa kita, dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita, bahkan dalam setiap firman Tuhan yang kita renungkan ataupun kita lakukan. Untuk bisa melekat dengan Allah, terikat dengan Allah, tentunya kita harus ada hubungan ya atau persekutuan erat yang terjalin dari doa kita, dari ibadah kita, dari setiap pujian penyembahan kita, bahkan firman Tuhan yang kita renungkan dan kita lakukan, ya, itu akan membawa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, ya. Kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan kita akan selalu mentaati Dia. Oleh sebab itu langkah penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa benar-benar terikat dengan Allah, yaitu adalah kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam waktu doa-doa kita, entah itu secara pribadi ataupun kita membawa seluruh keluarga kita untuk sama-sama terikat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah selalu mempertahankan keintiman kita dengan Tuhan. Selain kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita juga harus tetap mempertahankan persekutuan itu supaya tetap terus terjalin. Kalau kita melekat dengan Tuhan, terikat pada Tuhan, kita pun juga akan melakukan usaha untuk terus melekat kepada Tuhan itu, untuk terus dekat dengan Tuhan itu. Kita akan terus berusaha mengejar mengejar keberadaan di mana kita selalu bisa merasakan hadirat Tuhan, di mana kita bisa selalu rindu akan hadiratnya. Itu yang dimaksudkan dengan mempertahankan keintiman dengan Tuhan, di mana kita benar-benar berjuang, berusaha supaya persekutuan kita tetap terjalin dengan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, cara supaya bagaimana kita selalu terikat dengan Tuhan, yaitu adalah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang benar-benar mengikatkan dirinya kepada Tuhan, terikat dengan Tuhan, akan selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Posisi, harta, teman, keluarga, ataupun hal-hal lainnya, semuanya itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhanlah yang harus menjadi tujuan utama dalam setiap kehidupan kita, harus menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita dibandingkan hal-hal yang lainnya. Itu adalah bagaimana supaya kita bisa terus terikat dengan Tuhan. Kita mau selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan apa yang akan kita alami jika hidup kita terikat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, firman Tuhan di sana berkata, "Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku." Pada saat itu bangsa Yehuda tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Firman Tuhan berkata di kalimat terakhir, tetapi mereka itu tidak mau mendengar karena sikap mereka yang keras kepala. Mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Padahal jika mereka bertobat, maka Tuhan akan membuat mereka menjadi bangsa yang sangat terpuji, yang terhormat bagi Allah. Tapi karena keras kepalanya mereka, maka hal itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sebagai Israel rohani pada saat ini, mari kita mau rindu supaya kehidupan kita yang menjadi umat yang ternama itu, umat yang terpuji dan terhormat bagi Allah. Dengan cara apa? Dengan kita selalu mengikatkan diri kita kepada Allah. Kita mau terikat dengan Allah. Jika kita dipuji, dihormati, bahkan terkenal di tengah manusia, pasti membuat kita senang. Apalagi jika di hadapan Tuhan, ya, Tuhan yang mengakui kita bahwa kita adalah umat yang terpuji, umat yang terhormat bagi Dia. Tentunya itu adalah sebuah sukacita, kebanggaan yang tidak terkira
lebih dari yang kita dapatkan di dunia ini. Dan tentunya pun Allah juga akan senang, akan bangga memiliki umat seperti kita yang benar-benar terikat dengan Dia, melekat dengan Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau ikatkan diri kita kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, benar-benar dekat kepada Dia. Karena Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita akan melihat, kita akan menjadi umat-umat yang terpuji, terhormat bagi Dia. Karena kehidupan kita yang selalu terikat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih khusus melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang masih bisa kami dengarkan dan kami nikmati saat ini. Kami rindu Tuhan supaya firman-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan tolong kami untuk supaya bisa melakukan setiap firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Supaya hidup semakin setia, kuat mengiring Tuhan, kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya negeri, keluarga besar GPD Elsade Magelang diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Kami aminkan setiap berkat-Mu Tuhan, setiap janji-janji-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.